Manusia itu hakikatnya baik. Aslinya manusia itu baik. Jadi ini menjawab pandangan-pandangan yang bilang manusia itu netral. Ada yang bilang manusia itu jahat. Karena manusia itu punya 5 watak sejati ini. Jadi ini watak bawaan yang nanti jadi nyeleweng karena kita sendiri yang nabrak. Aslinya orang itu biarkan saja secara alami, isinya pasti baik. Kalau ada orang jahat, itu berarti dia sedang menyalahi kodratnya. Kodratnya orang itu baik. Buktinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Tema belajar pada para filosof Cina, filosof Tiongkok kuno. Kan ada hadisnya, meskipun banyak yang bilang hadis ini dhaif. Carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Hadis ini banyak disebut dhaif, tapi bisa ditemukan di Ihya. Dari sisi sanad, dari sisi matan, hadis ini sangat masyhur, sangat terkenal. Ayo, kita maknai letter luck. Malam hari ini kita belajar benar ke negeri-negeri Sin, negeri-negeri Tiongkok. Malam hari ini kita awali dari pelanjutnya ajaran-ajaran Konfusianisme, yaitu Mencius atau Mengzi, atau kadang-kadang Mengse. Oke, kita mulai belajar mencari hikmah dari tokoh besar ini. Yang pertama, beliau punya pandangan yang positif tentang manusia. Katanya Mengzi, manusia itu hakikatnya baik. Aslinya manusia itu baik. Jadi ini menjawab pandangan-pandangan yang bilang manusia itu netral. Ada yang bilang manusia itu jahat. Tapi katanya Mengzi enggak. Aslinya orang itu biarkan saja secara alami, isinya pasti baik. Kalau ada orang jahat, itu berarti dia sedang menyalahi kodratnya. Kodratnya orang itu baik. Buktinya apa? Katanya Mengzi. Dia mengilustrasikan contoh paling gampang. Kalau kalian lihat anak kecil misalnya, lewat di depanmu tiba-tiba kecemplung, apa bahasa Indonesia ini kecemplung itu? Tercebur sumur, itu kan, mbok kamu akui apa enggak? Kamu kan bergegas ingin nolong. Nah itu siapapun itu, mbok orang jahat, kamu siapa aja, begitu ada anak kecil kok jatuh, kamu mesti tergerak ingin menolong. Dari mana keinginan itu? Dari dalam dirimu sendiri. Meskipun mungkin nanti macam-macam tindakan yang dilakukan. Ada yang mungkin tidak berani nolong, Pak, sumurnya dalam, saya juga tidak berani. Tapi intinya kan kamu ingin nolong sebenarnya. Atau kamu pinggir jalan lah, pakai contoh yang lain, kamu jalan naik motor, terus tiba-tiba ada orang jatuh. Itu kan secara alami sebenarnya kamu ingin nolong dia. Bahwa kamu tidak jadi nolong dengan banyak pertimbangan, itu kan cerita selanjutnya. Mungkin sudah ada yang nolong, mungkin kamu
Wah, anu selak kesusu ya saya, selak ada acara. Tahu kamu, malas ngapain, orang bisa berdiri sendiri kok. Tapi awalnya kan kamu sebenarnya ingin nolong ketika ada orang jatuh. Ini oleh Mengzi dijadikan alasan bahwa hakikatnya orang itu baik. Kamu lihat temanmu menderita, itu kan sebenarnya juga ingin nolong. Temanmu misalnya uangnya habis, itu sebenarnya kamu ingin nolong. Bahwa kamu tidak jadi nolong, ya, saya nolong gimana, sama saja saya juga habis, Pak. Tapi kan ada rasa kasihan itu. Jadi katanya Mengzi enggak, sebenarnya setiap orang itu baik. Kok ada orang tidak baik, berarti ada kodrat yang dilanggar. Jadi ini teori pertama. Semua teorinya nanti didasarkan pada kodrat kebaikan manusia. Sehingga baik itu akhirnya menurut Mencius apa? Baik itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kodrat manusia. Nanti di buku itu diilustrasikan makan misalnya. Makan itu hakikatnya baik, tapi kalau kita makan yang tidak sesuai dengan kodrat, ya hasilnya tidak baik. Jerami itu baik bagi sapi, tapi tidak baik bagi manusia. Kenapa? Tidak cocok sama kodratnya. Saya mau makan rumput kering, apa sapi aja sehat? Tidak cocok sama kodratmu. Iya sapi, makan itu sehat. Kalau kamu tidak. Karena kamu beda kategori. Kodratmu tidak begitu. Jadi kebaikan itu pasti sesuai dengan kodrat. Atau kodrat itu isinya pasti kebaikan. Oke, termasuk nanti kodrat, kalau tadi kan fisik, kodrat rohaniah. Jujur, itu diakui atau tidak, semua orang akan menganggap jujur itu baik. Kecuali yang ada tendensi lain, terpapar apa macam-macam. Tapi hakikatnya orang akan menganggap jujur itu baik. Membantu orang itu baik. Pokoknya semua yang baik itu kita pasti sepaham. Meskipun nanti mungkin keluarnya bisa beda-beda. Misalnya, jangan mencaci maki orang lain loh. Kita kan semua sepakat. Susah orang membantah bahwa boleh saja mencaci maki, enggak. Mencaci maki orang lain pasti jangan. Jangan menyakiti orang lain loh. Ya boleh saja. Jadi untuk yang baik-baik kita pasti sepakat. Harusnya begitu teorinya. Meskipun nanti ada pengecualian-pengecualian ketika orang nabrak kodratnya. Jadi teori setelah kodrat ada teori kebaikan. Nanti ada alasannya. Jadi manusia itu hakikatnya baik, dan yang disebut baik adalah segala yang sesuai dengan kodratnya manusia. Kodrat itu misalnya orang punya kecenderungan berketurunan, maka menikah itu baik. Berarti apa? Kalau ada yang nabrak kodrat ini, ada kodrat yang ditabrak, berarti ada yang dilanggar. Lahir ketidakbaikan. Maka kamu tidak boleh berniat, Pak, pokoknya saya nggak usah nikah saja, tidak boleh. Ada kodrat yang akan kamu langgar. Jomblo tidak masalah, tapi niat tidak nikah tidak boleh. Ya. Saya sih tidak pengen Pak jomblo, bagus. Berarti kamu masih normal. Jadi kebaikan dan kodrat itu dua hal yang saling berkaitan. Ya. Nah, kenapa sih kok yang kodrat itu pasti baik? Karena manusia itu punya 5 watak sejati ini. Jadi ini watak bawaan yang nanti jadi nyeleweng karena kita sendiri yang nabrak. Itu ada 5 itu. Ren, Yi, Li, Ti, dan Sin. Ren itu cinta, kasih sayang. Yi itu kebenaran. Li itu kesusilaan. Ti itu kebijaksanaan. Sin itu dapat dipercaya.
Jadi ini watak sejati. Kalau kalian tidak punya watak ini atau watak ini terkubur, ada yang keliru dalam sejarah hidupmu. Karena manusia punya potensi ini. Yang pertama cinta kasih. Cinta kasih sayang itu manusiawi, sejatinya manusia. Maka kebalikannya, kebencian, peperangan, saling menyakiti itu berarti apa? Penabrakan terhadap kodrat. Harusnya manusia itu saling mencintai. Makanya kalau kalian sedang melihat fenomena cinta kasih, melihatnya jadinya indah. Kenapa? Karena itu hakikatnya dirimu. Kalau ada orang saling menyayangi, saling membantu, saling menolong, itu kan fenomena cinta kasih. Rasanya indah untuk dilihat. Kenapa? Manusiawi. Itu hakikat kita. Sama, yang kedua coba begitu, kebenaran. Kebenaran itu indah. Tidak ada orang yang ingin tidak benar. Kadang-kadang wong jelas tidak benar tetap ingin disebut benar. Karena ada dalam kebenaran itu fitrah, watak sejati. Makanya ada kalian kadang-kadang kalau salah kan tetap bikin alasan biar benar. Ya kan? Kenapa? Karena orang itu nyaman, tenang, cocok kalau dia ada dalam kebenaran. Jelas-jelas keliru, kalian kan bikin dalih. Kok kamu males sekarang? Sebenarnya tidak males sih Pak, tapi kesibukan saya, karena alasanmu kan mana. Daripada saya ngomong yang jelek-jelek sama orang, daripada mending saya di rumah rebahan aja. Itu kan alasanmu untuk males. Kenapa kok kamu bikin alasan? Karena kamu takut dianggap tidak benar. Kadang-kadang sudah ketahuan aja kan sudah. Ayo kamu nyontek ya. Enggak kok Pak, ini enggak nyontek. Kebetulan ada tulisan jawabannya pas cocok kok ya kelihatan. Ya padha wae. Jadi fitrah, watak sejati. Orang itu kebenaran. Kalau ada orang salah tidak indah dilihat. Keliru tidak indah dilihat. Tidak hakiki. Kemudian yang ketiga kesusilaan. Kamu kan tidak nyaman lihat orang tidak sopan. Kamu kan tidak suka lihat orang tidak bermoral. Karena kita punya watak sejati susila. Makanya hakikatnya orang itu baik. Jadi kesusilaan. Terus ada kebijaksanaan. Jadi kita punya kecenderungan untuk bijaksana itu kelanjutannya kebenaran. Memutuskan merancang, mewujudkan kebenaran, kesusilaan, cinta kasih secara pas ruang dan waktunya. Itu kebijaksanaan. Makanya filsafat itu cinta kebijaksanaan. Itu watak sejati. Orang selalu mengejar kebijaksanaan, ingin hidupnya pas, ingin keadilan, ingin keputusannya cocok, ingin pilihan hidupnya sesuai. Itu kebijaksanaan. Kalau ada temenmu misalnya uangnya sudah nipis, tapi kok ya terus dia hura-hura beli makan di warung yang mahal-mahal, itu kan namanya tidak bijaksana. Kita melihatnya kan tidak nyaman juga. Kenapa? Tidak cocok sama tuntutan jiwa kita untuk bijaksana. Jadi di antara watak sejatinya manusia itu bijaksana. Yang terakhir dapat dipercaya. Ini juga tidak perlu dijelaskan, kalau ada orang dapat dipercaya itu kan menyenangkan. Kalau kamu punya teman dapat dipercaya kan senang, suka. Kamu cenderung padanya. Kenapa? Karena watak sejati manusia itu dapat dipercaya. Jadi silahkan kamu lihat sekelilingmu hari ini. Apakah cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan, dan dapat dipercaya ini masih hidup, berkembang apa enggak? Kalau tidak, berarti banyak orang termasuk mungkin kita sendiri sedang kehilangan watak sejati. Kalau ada yang tanya,
mbok kita jadi manusia itu yang manusiawi. Latihanlah jadi manusia yang manusia. Kan kita sering begitu. Manusia yang manusia itu berarti versinya Mencius ya yang punya 5 watak ini loh. Cinta kasih, benar, susila, bijaksana, dapat dipercaya. Inilah manusia yang manusia. Makanya ada yang bilang belajar jadi manusia itu tidak gampang Bapak. Iya, karena belajar jadi manusia berarti kalian menghidupkan ini. Inilah yang membedakan manusia dengan yang bukan manusia. Loh Pak, binatang kan ada cinta kasih. Kalau binatang mungkin kita tidak menyebutnya cinta kasih, ya insting aja. Yang laki-laki dekat sama perempuan, terus kawin, terus punya anak. Kalau binatang kan begitu juga. Tapi tidak, kalau di manusia ada cinta kasihnya. Ada pendekatan, ada kecenderungan, ada kan gitu, panjang. Tapi kalau hewan kan tidak butuh macam-macam. Ketemu, kawin, punya anak, selesai. Jadi kalau manusia butuh proses. Ada cinta kasih yang mewarnai. Nah, kalau kalian kan ada pacarannya, ada putusnya, ada pacarannya lagi, ada putusnya lagi. Menjelajahi cinta kasih, tidak apa-apa. Kalau belum nikah kan tidak apa-apa. Pengalamannya biar luas. Iya. Oke. Jadi itu watak sejatinya manusia. Terus, nah, wujudnya apa watak sejati itu? Bentuknya adalah unsur-unsur fundamental yang khas manusia. Jadi, apa yang khas manusia itu? Sifatnya, kalau kalian tadi kan mengusahakan cinta kasih, kebenaran, kebijaksanaan, dapat dipercaya. Wujudnya apa? Kalian sukses sebagai manusia kalau punya 4 itu nanti perasaanmu. Punya rasa simpati, punya rasa malu, punya kerendahan hati, punya benar salah. Kalau kalian punya 4 ini, berarti sudah sukses jadi manusia. Yang pertama apa? Simpati. Ini khas manusia. Jadi kalau saling menyayangi itu kan simpati. Ini tadi dasarnya Ren tadi, kasih sayang kemanusiaan. Jadi manusia yang sejati punya rasa simpati, punya empati. Kalau ada saudaranya sakit, saudaranya susah, saudaranya sengsara, dia ikut simpati. Kalau bisa ikut membantu. Ini khas manusia. Di luar manusia tidak. Ayam itu kalau ada ayam, misalnya segerombolan ayam, ada 1 ayam sakit, yang lain tidak mikiri tile, tidak mikiri. Kalau ada ayam meninggal kan tidak ada ya takziah yuk, nggak ada. Bela sungkawa tidak ada. Khas yang bisa simpati itu manusia. Kadang-kadang di penyembelihan yang sana temennya sedang disembelih, yang sini senang-senang, bahkan ada yang kawin. Tidak ada rasa simpati sama sekali. Ya memang hewan. Makanya kalau manusia kehilangan rasa simpati ini, derajatnya turun. Kalau pakai terminologinya Al-Quran, bahkan dia bisa lebih rendah daripada binatang. Ciri pertama kita sukses jadi manusia, punya rasa simpati. Ya, simpati, empati itu sering digambarkan posisikan dirimu di posisi dia. Yang sakit dia sih sebenarnya, cuma aku ikut merasakan sakit. Sehingga aku bersimpati padanya. Yang ambiar dia sih, tapi aku juga ikut merasakan, loh kasihan dia. Sudah umur berapa dia bolak-balik ambiar-ambiar. Itu namanya simpati. Yang bisa kayak gini hanya manusia. Binatang, makhluk yang lain tidak bisa. Nah, di antara kesuksesan kita jadi manusia simpati. Yang kedua malu. Ya malu termasuk segan. Ini kalau dalam hadis banyak kan menyindir bahwa manusia itu cirinya malu. Kalau kamu tidak punya malu, lakukan apapun yang kamu inginkan. Kuncinya jadi manusia antara lain malu. Kalau punya rasa malu, masih manusia.
Sebenarnya tidak ada orang yang tahu loh Pak, kalau saya misalnya ngambil gelasnya 2, yang satu tak taruh di tas, yang satu tak anuin aja. Jadi bawa botol sendiri tak isi, mumpung belum ada yang datang. Ini nggak ada yang tahu, tapi malu, masih manusia. Kalau sudah tidak punya malu, kehilangan kualifikasi kemanusiaanmu. Harus punya malu. Malu untuk yang jelek-jelek. Jadi kalau kalian tidak punya malu, katanya Nabi kan, ya lakukan apapun. Kuncinya cuma rasa malu. Malu inilah nanti jadi dasar lahirnya kebenaran dan keadilan. Kalau orang sudah malu berbuat jahat, orang malu kalau salah, itu kan lahirnya kebenaran. Saya bisa sebenarnya membuat dia sengsara, susah, aku punya kuasa atas dia, tapi tidak lah. Aku harus adil. Malu aku kalau ketahuan menyakiti orang lain. Itu harus punya rasa malu. Selama rasa malu, rasa segan ini masih ada, kita masih manusia. Tapi kalau sudah tidak punya malu, perlu introspeksi lagi. Saya itu loh, ini tadi kan perbuatan jahat, perbuatan jelek. Aku kok tidak malu ya? Itu kamu coba introspeksi. Sebenarnya yang saya lakukan ini kalau ketahuan memalukan. Tapi kok aku sendiri tidak malu ya? Ayo introspeksi. Sebenarnya kamu harusnya malu. Dan malu salah satu di antara kualifikasi kita jadi manusia. Yang ketiga, rendah hati dan kerelaan. Hanya manusia yang punya sifat murah hati, rendah hati, mendahulukan temannya, membela yang lain. Jadi mengutamakan orang lain. Ini sumbernya moralitas, kesusilaan. Lawannya kan egois. Ingin menang sendiri, ingin enak sendiri. Kalau kita hanya ingin enak sendiri, ingin menang sendiri, ingin selalu diunggulkan, itu biasanya kita terus jadi sombong. Coba dicek, sebenarnya kalau kita manusia yang sejati harus punya kerendahan hati. Kalau binatang tidak bisa, dituntut rendah hati tidak bisa. Kalau kita kadang-kadang jalan, di depan, kok di belakangku ada orang tua, terus kita mikir, monggo mbah, jalan duluan. Itu bisa. Tapi kambing, bebek tidak bisa. Tidak ada kok bebek jalan terus, ada yang lebih tua, terus yang minggir, tidak ada. Dia tidak bisa begitu, yang bisa begitu manusia. Jadi, maka rendah hati, menundukkan diri, tidak menyombongkan diri. Di situ nanti kuncinya lahirnya moralitas kesusilaan. Kalau kita tidak mampu merendahkan diri, ya kita menyebutnya sombong. Kalau menurut Imam Ghazali, nafas yang sabuiyah, yang ganas, selalu ingin menang, ingin menaklukkan yang lain, ya kita perlu introspeksi lagi tentang kemanusiaan kita. Kemudian yang keempat, rasa benar dan salah. Kemampuan untuk memilih yang benar dan menghindari yang salah. Kemampuan untuk nyaman dengan kebenaran dan tidak nyaman dengan kesalahan. Itu ciri manusia. Kalau manusia itu merasa nyaman dengan kesalahan, merasa tidak salah padahal dia salah, itu perlu diintrospeksi lagi, perlu muhasabah lagi. Karena cirinya manusia itu rasa benar, rasa salah. Ya memang kita manusiawi kadang-kadang salah, tapi jangan sampai hilang rasa bersalah. Begitu kamu kehilangan rasa bersalah, hidupmu akan bermasalah. Saya sering bilang, orang itu bohong sekali, dia akan merasa sangat bersalah. Tapi bohong 2 kali, rasa bersalahnya tinggal separuh. Bohong 3 kali, mungkin tinggal 1/4. Bohong 4 kali, dia tidak akan ada rasa apa-apa sudah. Kemarin-kemarin bohong sukses dan aman-aman saja. Lama-lama terbiasa kamu bohong. Maka sense of guilty-nya lama-lama bisa mati. Ketika sudah tidak terasa apa-apa meskipun kamu salah, berarti kamu sudah kehilangan salah satu komponen besar dirimu sebagai manusia, yaitu rasa bersalah.
Kadang-kadang mungkin tuntutan situasi tidak sengaja kita bersalah. Tapi tetap kalau bisa rasa bersalahmu jangan sampai mati. Cara untuk dia tidak sampai mati apa? Jangan di-excuse. Begitu kamu maklumi, besok kamu tidak akan malu, tidak akan segan lagi melakukan kesalahan lagi. Terus kamu ulang-ulang sampai kamu mati rasa sudah. Kalau sudah mati rasa, maka kemanusiaanmu juga akan mati. Kamu dengan santainya menyakiti orang lain. Kamu dengan santainya mendolimi orang lain. Karena sudah biasa. Kemarin juga begitu. Nah, maka hidupkan perasaan benar salah ini. Bersyukurlah kalau benar, introspeksi, perbaiki diri kalau salah. Jadi, kalau kalian menyebut diri kalian manusia, coba dicek. Masih hidupkah rasa simpati itu? Masih adakah rasa malu? Masih bisakah berendah hati? Dan masih terasakah kalau kamu benar atau salah? Selama ini masih ada, alhamdulillah. Kalau ada satu komponen yang hilang, cepat-cepat diperbaiki. Manusia akan hancur peradabannya kalau 4 hal ini hilang. Ketika orang tidak saling bersimpati, saling menyerang, ketika orang sudah tidak punya malu, ketika setiap orang inginnya egois mengunggulkan diri dan kepentingannya, ketika orang sudah tidak peduli lagi mana benar mana salah, yang hari ini kita sebut post-truth itu, maka kalau ini tidak diperbaiki, lama-lama peradaban akan hancur. Jadi mungkin tidak perlu nunggu kiamat. Sebenarnya nanti yang menghancurkan peradaban manusia itu ya manusianya sendiri. Katanya sebentar lagi mau perang dunia ketiga. Ya alhamdulillah kalian kan sudah sumpek masalah banyak, solusinya gimana. Akhirnya perang juga lumayan. Iya, yang skripsinya tidak selesai, tesisnya tidak selesai. Sekarang ada alasan perang, Pak. Ya, oke. Jadi apapun yang terjadi tetap jadi manusia. 4 ini alat utamanya adalah hati atau sin. Jadi dalam tradisinya Mencius, perhatikan kuncinya ada di hati. Ini jauh ya sebelum Imam Ghazali dengan Ihya-nya ngomong kuncinya adalah qalb. Jadi dalam Mencius, hati itu punya 2 fungsi. Yang pertama fungsi kepekaan, yang kedua fungsi menalar. Jadi yang pertama hati yang merasakan, yang kedua hati yang reflektif. Kalau yang kepekaan ini bisa dipahami mudah bahwa kalian harus peka terhadap situasi jiwamu dan situasi sekelilingmu. Kalau ada orang sengsara, ada orang sakit, ada orang kesulitan, kamu peka. Hatimu bisa menangkap. Sering saya bilang, kalau di bahasa kita kan pakai istilah nurani. Jadi kadang-kadang orang menyebut kalau tetangganya susah kamu cuek saja, terus kan orang bilang hatimu di mana, nuranimu di mana. Itu berarti apa? Kepekaanmu di mana sebagai manusia. Jadi fungsi kepekaan. Yang kedua hati yang menalar. Ini fungsi reflektif. Jangan lupa hati juga bisa dipakai sebagai alat untuk menangkap pengetahuan. Hati kadang-kadang lebih kunci. Kalau di Imam Ghazali kan justru pengambil keputusan, penentu itu ada di hati, ada di qalb. Manusia itu banyak disetir oleh rasa suka dan tidak suka. Itu adanya di hati. Kita itu biasanya lebih banyak, kalau akal kita itu mendukung hati. Mendukung itu kalau kita sudah memutuskan A, baru akal ini kerja untuk mencari argumen bahwa A inilah yang baik dan benar. Jadi hatinya cenderung dulu.
Karena sudah terlanjur suka misalnya sama ngaji ini, kadang-kadang ya ada jeleknya, ada kelirunya, tapi kamu bela mati-matian. Kenapa begitu? Hatimu sudah nyantol dulu. Jadi kuncinya ada di hati. Maka cerdaskanlah hatimu, karena hati juga punya fungsi reflektif. Jadi kecenderungan hatimu itu menentukan orientasi hidupmu. Kalau di Imam Ghazali, hati itu rajanya. Kalau akal kan hanya panglima perang. Panglima perang itu dia yang paling kuat untuk mendukung keputusannya raja. Rajanya tetap hati. Atau kalau bahasa Tiongkoknya sin. Jadi hati kita punya dua fungsi. Yang pertama fungsi kepekaan. Ini untuk menenggang yang lain. Kemudian yang kedua fungsi refleksi. Nanti ada bedanya antara refleksi menggunakan akal atau menggunakan hati. Sering saya contohkan refleksi akal sama hati itu misalnya gini loh. Kalau ada temanmu tadi yang saya contohkan akhir bulan, duitnya sudah habis. Terus pinjam uang padamu. Itu secara, kalau kamu pikir secara rasional, mungkin kamu akan memutuskan ndak usah diutangi saja. Kenapa? Wong aku juga belum kerja, dia belum kerja. Sama-sama masih dikasih orang tua masing-masing. Salahnya sendiri dia boros. Aku ndak boros, jadi duitku masih ada, duitnya dia sudah habis. Dia juga bukan saudaraku, bukan apa-apaku, ngapain? Secara rasional kamu ndak ngutangi dia, kok ngutangi ya gak enak. Ndak memberi utang dia, itu sah secara rasional. Tapi begitu kamu pakai hati, mungkin kesimpulannya jadi berubah. Kasihan ya, uangku masih ada. Sebagian saya pinjamkan ke dia juga kan bisa, ndak apa-apa. Saya membayangkan kalau aku di posisinya sudah akhir bulan kayak gini, terus ndak punya duit, mau ngangkring aja ndak cukup. Kemudian pacarnya ngajak minta ditraktir terus. Wah, nah aku bingung luar biasa itu kan. Terus kamu, wah kasihan kalau gitu dikasih utang aja deh. Loh, itu yang membaca apa? Hati nurani. Kadang-kadang ada pengumuman di pinggir jalan itu, tolong jangan memberi uang anak-anak kecil apa peminta-minta pinggir jalan. Rasionalnya kalau ada orang minta pinggir jalan, kamu jangan ngasih. Pertimbangan rasionalnya begitu. Tapi kadang-kadang kan memang ada yang sangat kasihan. Meskipun itu kadang-kadang juga dibikin-bikin. Tapi kan ketika kamu membacanya pakai nurani, mungkin alah biar aja, dikasih aja berapa sih ngasihnya, paling yo kita kasih 1.000, 2.000 dia sudah senang. Yang penting dia bahagia meskipun sedikit. Nah, itu nurani yang membaca seperti itu. Tapi kalau pakai akal, jangan dikasih. Nanti dia jadi manja loh, tidak mau kerja. Padahal duit ini kan juga hasil kita kerja. Ngapain dikasih-kasih? Nah, itu rasio. Jadi maka hatimu juga harus hati yang menalar, memutuskan. Punya kemampuan ini. Tidak cuma sekedar kepekaan. Jadi dia juga peka dan mampu menalar. Jadi alatnya manusia tadi, jadi manusia itu baik, karakternya 4 dan 5 tadi, alat utamanya hati. Itu filsafatnya Mencius. Terus. Nah, kalau dibagi dua, kita kan sering menganggap manusia itu dualitas. Ini melanjutkan tadi. Ada dimensi mental kita itu ada dua sisi. Yang pertama emosi, yang kedua rasio. Ini tentang kodratnya, lanjutannya. Tadi kan ada hati sudah, terus manusia itu katanya Mencius punya dua dimensi batin. Yang pertama emosional, yang kedua rasional. Yang pertama, kalau rasio kita kuat,
maka rasio bisa mengendalikan emosi. Rumus kedua, kalau emosi kita kuat, maka emosi akan menyetir rasio. Rumus ketiga, hati-hati, emosi ini harus dikendalikan. Karena kalau dia tidak terkendali, lahirnya bukan hal-hal yang moral, tapi hal-hal yang amoral. Yang tadi bisa mengendalikan emosi siapa? Antara lain rasio. Maka akal rasio harus kuat. Maka kalian harus pinter, kan itu, untuk bisa mengendalikan emosi. Bagaimana caranya akal agar kuat bisa mengendalikan emosi? Antara lain katanya Mencius, jangan terlalu banyak keinginan, jangan terlalu banyak hasrat yang tidak penting. Jadi kalau keinginanmu sangat banyak, ambisimu macam-macam dan tentang banyak hal yang tidak penting, maka akalmu akan lemah karena dia capek. Kebingungan mikir yang tidak penting-penting. Sehingga begitu sampai harus ngurusi yang penting, emosimu, dia kehabisan energi sudah. Kita kan sering lebih sibuk mengurusi yang di luar diri. Tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada teman posting tentang apa gitu. Terus kita marah-marah. Terus kita bales postingan lagi. Terus rame. Kita jarang melihat ke dalam. Akalmu itu energinya terbatas. Coba emosinya diopeni. Dirimu sendiri coba diopeni. Kalau dia sudah terlalu sibuk di luar, emosimu mungkin bisa tidak terkendali. Maka padahal yang bisa mengendalikan emosi itu antara lain rasiomu, akalmu. Kalau akalmu sudah capek, diajak tafakur sudah lelah, ya emosimu akan susah dikendalikan. Emosi itu kan orang itu tadi kan cari enak, cari nyaman, memenuhi ambisi. Ini kan emosi semua. Jadi dua hal ini, kemampuan rasional dan kodrat emosional harus imbang. Yo emosi jangan dimatikan. Kalau gitu daripada saya susah karena emosi, saya matikan aja Pak emosinya. Saya tidak perlu makan lagi, tidak perlu berhasrat minum lagi, tidak usah kawin, tidak usah terlibat dengan dunia, tidak begitu. Kalau kamu matikan emosi, lari dari dunia, ya sama aja. Kamu sedang menyingkirkan satu masalah tapi mendatangkan masalah baru yang lebih besar. Emosi, hasrat, keinginan, wujudkan, kembangkan sewajarnya saja dan kendalikan secara rasional. Kalian punya cita-cita, ya tidak apa-apa. Tapi kendalikan secara rasional. Punya ambisi, oke, tapi kendalikan secara rasional. Karena kalau tidak, dia akan justru merusakmu. Saya punya cita-cita, Pak. Gimana caranya Indonesia ini besok pagi sudah selesai semua masalahnya. Ayo. Kamu bunuh diri itu, sak pinter-pintermu nggak nyampe. Wes cita-cita sejauh jangkauanmu sajalah. Jadi batasi keinginan, batasi hasratmu, jangan diumbar tanpa kendali, nanti menyusahkanmu sendiri. Pokoknya saya tidak mau nikah, kecuali calon saya besok cantiknya kayak artis ini. Bunuh diri kamu. Jadi bisa jadi jomblo seumur hidup. Kalau ya pokoknya bikin target, pancang keinginan, cuma dikendalikan secara rasional. Nah, untuk bisa ini berarti apa? Akalmu harus kuat. Akalmu kuat kalau dia tidak terlalu sibuk dengan banyak hal lain yang tidak penting. Jadi kadang-kadang yang menyibukkan kita itu hal-hal yang tidak penting-penting. Sehingga begitu waktunya hal yang penting, kita kehilangan daya, kehilangan energi. Jadi hematlah energi. Itu pesannya PLN kan juga begitu.
Jadi simpan untuk yang penting-penting. Gitu loh. Kalau kamu tidak hemat energi, kamu pegang HP terus WA-an, Facebookan, begitu ada telepon penting bateraimu habis. Tidak bisa diangkat sudah. Jadi hematlah energimu, atur hasrat keinginanmu sehingga emosimu bisa terkontrol. Disitulah nanti kamu temukan kebahagiaan.